Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Khairunisa dengan NIM C1B019041 dari kelas R003, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan dan manfaat penelitian dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Di sini saya memiliki 7 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tinjauan penelitian, yang kedua manfaat tinjauan penelitian, yang ketiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tinjauan penelitian, yang keempat adalah cara membuat tinjauan penelitian, yang kelima pengertian manfaat penelitian, yang keenam aspek manfaat penelitian, dan ketujuh fungsi dari manfaat penelitian. Masuk kepada topik yang pertama yaitu pengertian tinjauan penelitian. Tinjauan penelitian atau tinjauan pustaka adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan literatur berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan. Tinjauan pustaka adalah bagian yang menyediakan panduan praktis dengan topik tertentu serta ringkasan penelitian yang sebelumnya tentang topik tertentu. Penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah harus memiliki studi kepustakaan. Biasanya bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Topik yang kedua yaitu manfaat tinjauan penelitian. Tinjauan penelitian memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, memberikan acuan untuk peneliti saat mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Selanjutnya, topik yang ketiga adalah tips dalam membuat tinjauan penelitian. Tips dalam membuat tinjauan penelitian. Yang pertama, memilih sumber studi literatur yang relevan. Yang kedua, gunakan kata atau frasa kunci yang tepat. Yang ketiga, jangan takut menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, tuliskan benang merah dengan jelas. Yang keenam, dapat menggunakan Google Scholar. Yang ketujuh, hindari tindakan plagiarisme. Yang kedelapan, jangan lupa lakukan sitasi. Dan yang kesembilan, gunakan pengaturan literatur atau referensi otomatis. Berikutnya topik yang keempat, yaitu cara membuat tinjauan penelitian. Dalam buku Research Design karya Creswell, ada beberapa cara menuliskan tinjauan penelitian, yaitu yang pertama, identifikasi kata kunci. Langkah pertama adalah mengidentifikasi beberapa kata kunci penelitian. Kata kunci bisa diperoleh ketika kamu tengah mengidentifikasi topik penelitian. Yang kedua, lengkapi dengan referensi lain. Setelah kata kunci diperoleh, lengkapi bahan bacaan dengan jurnal, buku, dan literatur lainnya, sehingga mendapatkan bahan-bahan untuk menulis. Yang ketiga, jabarkan selengkap-lengkapnya. Jabarkan kata kunci tersebut dengan penjelasan selengkap-lengkapnya. Topik berikutnya yang kelima, yaitu pengertian dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif, menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah dipenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis, misalnya memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Selain itu, bagian penting dari deskripsi manfaat penelitian yang harus tepat adalah untuk kepentingan kesolidan karya ilmiah. Topik yang keenam yaitu aspek-aspek manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat penelitian dari aspek teoritis yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat ini berlatar dan bertujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ialah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yaitu manfaat penelitian bagi program.
Peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu, seperti peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. Berikutnya, topik yang ketujuh, yaitu fungsi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam skripsi berfungsi untuk menjelaskan dan menekankan secara jelas potensi dari hasil penelitian tersebut. Ada 3 fungsi manfaat penelitian dalam skripsi. Yang pertama, menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya, yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, menginspirasi penelitian lebih lanjut untuk menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya, misalnya variabel penelitian, kasus, metode penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tinjauan penelitian dan manfaat penelitian. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.